Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana Nabila, NIM belakang 017. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Sibaul untuk memenuhi tugas UTS Hukum Penanaman Modal. Yang pertama, jelaskan bagaimana peran hukum terhadap penanaman modal. Hukum memainkan peran penting dalam penanaman modal dengan mengatur kerja keras yang melindungi hak dan kewajiban investor serta pemerintah. Hal ini mencakup peraturan tentang kepemilikan, kontrak, pajak, dan melindungi hukum bagi para pihak terhadap dalam investasi. Hukum juga membantu menyelesaikan sengketa, memberikan kepastian hukum bagi investor yang penting untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan investasi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal, ada dua jenis bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanaman modal asing. Bidang usaha tertutup terbatas bagi PMA, yang berarti mereka hanya dapat dijalankan oleh perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia atau hukum Indonesia. Biasanya ini mencakup sektor-sektor strategis seperti pertahanan, keamanan, dan sumber daya alam. Seperti itu, bidang usaha yang terbuka bagi PMA adalah sektor-sektor di mana PMA dapat berpartisipasi bagi dengan kepemilikan mayoritas atau bersama dengan perusahaan lokal. Ini mencakup sebagian besar sektor ekonomi seperti manufaktur, jasa, teknologi, informasi, dan pariwisata. Namun ada aturan yang batas tertentu yang harus diikuti oleh PMA dalam bidang usaha terbuka yang diatur oleh peraturan dan kebijakan yang berlaku. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan bagaimana tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal memiliki beberapa tujuan dan kebijakan yang mendasar. Yang pertama, tujuan pembangunan ekonomi. Mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dengan menarik investasi baik domestik maupun asing untuk meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, tujuan pembangunan infrastruktur mengalami investasi dalam sektor infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing. Yang ketiga, tujuan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui meningkatkan investasi dan berkelanjutan yang akan berdampak pada redistribusi pendapatan, meningkatkan akses terhadap barang dan jasa, serta meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, kebijakan pembangunan daerah. Mendorong pembangunan ekonomi daerah dengan memberikan insentif dan fasilitas kepada investor dan berinvestasi di daerah-daerah tertentu untuk mengurangi disparitas pembangunan antara wilayah. Yang kelima, kebijakan perlindungan investasi, menjamin kepastian hukum, melindungi hak dan kepentingan investor, baik dalam hal kepemilikan, perizinan, maupun dalam penyelesaian sengketa, untuk menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan terpercaya. Yang keenam, kebijakan pemberdayaan UMKM, mendorong investasi yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan pemberian fasilitas dan dukungan yang diperlukan. Yang keempat, berikan penjelasan mengenai repatriasi dalam penanaman modal. Repatriasi dalam penanaman modal merujuk pada proses atau kebijakan yang memungkinkan investor untuk mengembalikan keuntungan modal dan investasi mereka dari suatu negara asing ke negara asal mereka. Ini seringkali diatur oleh peraturan pemerintah untuk memberikan jaminan kepada investor bahwa mereka dapat dengan mudah mengembalikan kembali investasi mereka dengan aman dan efisien. Proses repatriasi meliputi konversi keuntungan dan dividen, bunga dan modal kembali ke mata uang asal investor, dan pengiriman kembali ke negara asalnya. Kebijakan yang baik tentang repatriasi merupakan faktor penting dalam penarikan investasi asing karena memberikan kepastian kepada investor bagi mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam penarikan kembali keuntungan mereka. Dalam prakteknya, proses
repatriasi dapat dipengaruhi oleh kebijakan valuta asing, peraturan pajak, dan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Yang kelima, berikan penjelasan mengenai kawasan ekonomi khusus dan regulasi yang mengatur. Kawasan ekonomi khusus adalah area yang diberikan status khusus oleh pemerintah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. KEE biasanya menawarkan investasi seperti pajak yang lebih rendah, fasilitas investor dan unggul produksi perizinan yang lebih cepat, dan aturan perdagangan yang lebih fleksibel untuk menarik investor. Regulasi yang mengatur KEK biasanya bervariasi tergantung pada negara dan wilayahnya. Biasanya regulasi ini mencakup berbagai aspek seperti kepemilikan tanah, perizinan investasi, pajak lingkungan, dan ketenagakerjaan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan dan menekankan regulasi ini untuk memastikan bahwa KEK beroperasi sesuai dengan tujuannya, yaitu mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, memberikan penjelasan mengenai nasionalisme dalam penanaman modal. Nasionalisme dalam penanaman modal merujuk pada kecenderungan atau sikap yang memprioritaskan kepentingan nasional dalam konteks investasi. Ini bisa mencerminkan dalam berbagai kebijakan atau tindakan yang bertujuan untuk melindungi, memproses atau mengendalikan investasi asing agar sesuai dengan kebijakan ekonomi dan politik sesuai negara. Tindakan nasionalisme dalam penanaman modal dapat berusaha membatasi investasi asing dalam sektor strategi kebijakan, prevensi untuk produk lokal, atau peningkatan kontrol kepemilikan terhadap investasi asing. Tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa investasi asing memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan masyarakat setempat sambil tetap menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Namun, tindakan nasional dan pemerintah juga dapat menimbulkan sedikit dengan investor asing dan pembatasan terhadap modal yang terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketujuh, jelaskan fasilitas fiskal yang didapatkan penanaman modal asing dalam berinvestasi di Indonesia. Penanaman modal asing di Indonesia dapat mendapatkan sejumlah fasilitas fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Beberapa fasilitas fiskal yang biasanya diberikan kepada investor asing meliputi: 1. Pajak yang kompetitif. Pemerintah Indonesia sering memberikan pada kompetitif kepada investor asing seperti tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan membebaskan pajak untuk jangka waktu tertentu. Kedua, pembebanan pajak impor. Beberapa investasi asing memberikan syarat untuk mendapatkan beberapa pajak impor untuk mesin, peralatan, atau bahan. Yang ketiga, insentif pajak daerah. Beberapa daerah di Indonesia juga menawarkan insentif pajak tambahan seperti pembebasan pajak daerah atau pengurangan tarif pajak untuk penarikan investasi ke wilayah mereka. Yang keempat, kemudahan penyusunan pajak. Investor asing juga dapat memberikan kemudahan dalam penyusunan pajak untuk investasi yang jangka panjang dan membantu pengurangan bahan pajak mereka dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, tax allowance. Pemerintah mungkin memberikan fasilitas berupa untuk kegiatan investasi tertentu seperti penelitian dan pengembangan atau pengembangan sumber daya manusia. Fasilitas fiskal ini dimaksud untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam penarikan investasi asing seperti untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di berbagai investor. Yang ke-8, bagaimana pengaturan hak atas tanah bagi penanaman modal asing dan berinvestasi di Indonesia. Pengaturan hak atas penanaman modal asing di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Beberapa poin penting untuk mengenai pengaturan hak atas tanaman modal. 1. Hak pakai. Umumnya investor asing tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Sebagaimana ganti, mereka dapat memperoleh hak pakai atas tanah untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, hak guna usaha. Bagi investasi dalam sektor penanaman atau kehutanan, investor asing dapat memperoleh hak guna usaha atas tanah dengan izin dari pemerintah. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak lokal. Dalam beberapa kasus, investor asing dapat berlaku kerjasama dengan pihak lokal yang memiliki hak atas tanah seperti perusahaan atau individu. Yang keempat, perizinan dan persyaratan. Proses perolehan hak atas tanah oleh investor asing biasanya memiliki berbagai persyaratan perizinan dan prosedur administrasi yang harus dipatuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pengaturan ini dimaksud untuk menjaga kedaulatan tanah sumber daya alam Indonesia sambil memungkinkan investasi asing untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara. 9. Jelaskan bagaimana pengaturan ketenagakerjaan bagi penanaman modal asing. Pengaturan ketenagakerjaan bagi penanaman modal asing di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang peraturan turunannya. Beberapa poin penting mengenai pengaturan ketenagakerjaan bagi penanaman modal asing meliputi 1. Kewajiban tenaga kerja lokal. Sebagaimana besar investasi asing di Indonesia diwajibkan untuk menggunakan sejumlah besar tenaga kerja lokal dilakukan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, transfer pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, perizinan ketenagakerjaan. Investor asing harus memperoleh izin dari pemerintah kerja ketenagakerjaan seperti izin mempekerjakan tenaga kerja asing untuk setiap pekerja asing yang mereka gunakan di Indonesia. Yang ketiga, standar kesejahteraan dan keselamatan kerja. Investor asing diwajibkan untuk mematuhi standar kesejahteraan dan keselamatan kerja yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk perlindungan terhadap pekerjaan, fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja seperti program pelatihan. Yang keempat, hubungan industri. Pengaturan ketenagakerjaan juga mencakup aturan tentang hubungan industri antara pekerja dan pengusaha, termasuk prosedur penyelesaian sengketa hak-hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Yang kelima, perlindungan pekerjaan asing. Pemerintah Indonesia juga meliputi hak-hak pekerja asing yang bekerja di negara tersebut, termasuk hak atas upah yang adil, kondisi kerja yang layak, dan perlindungan hukum yang sama seperti pekerja lokal. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan pekerja, memastikan kesejahteraan sosial, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif bagi investasi asing di Indonesia. Yang ke-10, jelaskan bentuk badan usaha PMA dan PMDB. Badan usaha PMA penanaman modal asing dan PMDB penanaman modal dalam negeri memiliki beberapa bentuk yang umum di Indonesia. 1. Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang paling umum di Indonesia. PMA dapat didirikan sebagai PT dengan pemilihan mayoritas untuk seluruh dimiliki oleh investor asing, sedangkan PMD dimiliki oleh investor domestik. Kedua, perusahaan penanaman modal asing. Badan usaha khusus untuk investasi asing biasanya didirikan oleh proyek-proyek besar atau sektor-sektor tertentu yang memerlukan modal asing. Yang ketiga, perusahaan patungan. PMA dan PMDB dapat membentuk perusahaan patungan dengan pemilihan bersama antara investor asing dan investor domestik. Yang keempat, koperasi. Meskipun jarang, PMA dan PMDB juga dapat membentuk koperasi di Indonesia, di mana anggota adalah investasi asing dan domestik. Yang kelima, bentuk lainnya. Seperti terdapat beberapa bentuk badan usaha lain yang dapat dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku di Indonesia, seperti firma, konsorsi, dan yayasan. Pemilihan bentuk badan usaha yang dapat biasanya tergantung pada jenis bisnis, struktur pemilikan, skala investasi, dan pertimbangan hukum serta pajak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.